Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all students. How have you been? I hope you've been so great. Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang luar biasa sehat ya. Okay. Welcome back to English class with me, Mrs. Aulia. Okay, get ready to learn English together today. Ya, silahkan semua bersiap ya untuk belajar bahasa Inggris ya dengan saya hari ini. Ya, of course, as usual, you must prepare your English book and also your pen, so you can write any important information which you will get during the lesson. Ya, siapkan bukunya, pennya, jadi kalian nanti bisa mencatat informasi penting ya yang akan kalian dapatkan di pembelajaran kita kali ini. Ya, okay, and of course we must begin this lesson by praying together, so that the lesson will run smoothly without facing any difficulty or obstacle. Ya, kita harus berdoa dulu seperti biasa ya, agar pembelajaran berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan atau kesulitan apapun. Amin. Okay, let's pray together. Ina. Okay. Have you taken a bath? Semuanya sudah mandi ya? Ya, you look so fresh from here ya. Terlihat ini banyak yang terlihat segar ya. Badannya sudah pada mandi, sudah pada cuci muka ya. Oke. Ya, there are 101 participants today. Ada 101 tadi, kok sekarang jadi 100 ya pesertanya. Ada yang lari ini satu. Ya, siapa ini yang kabur? Jadi 101 tiba-tiba jadi 100. Nah, ini kok sedikit sekali ya? Hanya 100 ya? Biasanya kan sekitar 160-an ya? Ini sedikit sekali. Ya, indeed, there are 252 students. Ya, ada 200 berapa? 52 siswa kan di kelas 7. Tapi kok yang ikut hanya 100 ini? Where are the others? Yang mana nih? Yang tidak ikut ada 150 lebih nih. Nah. Oke, ini kok mulai terlihat semangatnya menurun ya. Ya, I really appreciate for the students who join the Zoom meeting today. Ya, saya sangat menghargai ini seluruh siswa yang mengikuti Zoom hari ini. Ya, okay. You are so passionate, ya, you are so motivated in learning all lesson today. Ya, kalian sangat bersemangat ya, kalian sangat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya, tidak seperti yang 150 yang lain ini ya. Ini pada kabur kemana ini ya. Okay. And also I should remind you, saya harus mengingatkan kalian, when you are joining a Zoom meeting, please activate your cameras. Ya, silahkan kalian aktifkan kameranya kalau kalian mengikuti pembelajaran Zoom. Ya, ada siapa ini yang belum aktif kameranya? Ada Isnaura, Andini, Halif, Rashid, ya, terus ada seperti Felix, Ayidin Putra, Rey Kafka, Muhammad, siapa ini 7A?
Ayo diaktifkan biar saya bisa melihat wajah kalian dari sini ya, terlihat gantengnya, cantiknya kalian ya. Ya. Oke, jadi harus adil dong ya. Oke, harus bisa saling melihat wajahnya ya di antara kita. Oke, let's get to the point ya. Mari kita langsung saja ya ke intinya hari ini. What are we going to learn today? Let's open the PPT. Ya. Oh. Ya, ayo jangan sampai ada yang mencerat-cerat lagi ya. Remember, ya, you must behave politely, ya. Harus bersikap yang sopan, ya. That is one of our rules in joining English class, ya. Itu salah satu aturan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ya. Yeah, okay. Welcome back to English class. Hopefully, all the information which you will get today, will be very useful for your future. Ya. Oke, semoga apa yang akan kalian dapatkan hari ini bisa atau akan bermanfaat ya bagi kehidupan kalian di masa depan ya. Yeah, okay. Today we learn about job and profession. Yeah. Have you ever heard about job and profession before? Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang kata job dan profession? Sudah pernah ya, pasti ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan job itu apa? Yang dimaksud dengan profession itu apa? Ya, we will learn together about them after this. Ya, okay. But we will move on to the next slide first. Ya, kita akan berpindah ke slide ini dulu ya. Okay, there is a question there. Ada sebuah pertanyaan di sana. What do you do? Ya, what do you do? Nah, dulu kalau kalian di semester 1 itu pernah ada pertanyaan how do you do? Ya kan? Masih ingat ya? Ya, itu adalah kalimat greeting ketika kalian bertemu orang pertama kali ya kan? Nah, tetapi ini berbeda ya. This question is different from how do you do ya. Jadi pertanyaan ini berbeda dengan how do you do. What do you do? Itu menanyakan apa pekerjaan kalian ya atau apa yang kalian kerjakan di dalam kehidupan kalian ya jadi menanyakan tentang pekerjaan kalian. Nah, kalau kalian belum bekerja, ada orang yang bertanya what you do, ya kalian ungkapkan apa yang kalian lakukan selama kalian hidup ini sekarang. Kalian kan seorang siswa ya kan, nah berarti jawab saja I am a student. Gitu ya, saya seorang siswa gitu. Tapi kalau kalian sudah bekerja, nah jawab ya profesi kalian itu sebagai apa gitu ya, atau job kalian itu sebagai apa ya. Oke. Ya, let's move on to the next slide. Ya, these are the possible answers. Ya, ini adalah jawaban-jawaban yang mungkin bisa kalian pakai ya. Oke. Misalnya, ya, yang ditanya itu adalah seorang guru, ya kan? What do you do? Apa pekerjaan Anda? Nah, seorang guru tersebut tentu akan menjawab seperti ini di jawaban yang pertama itu. Kalian lihat ya. Okay. I am a teacher. Ya, aku adalah seorang guru. Ya, I teach
mathematics atau bisa disingkat math ya. To junior high school students. Ya, saya mengajar matematika kepada murid-murid SMP itu. Ya. Itu kalau yang ditanya adalah seorang guru matematika. Nah, jadi jawabannya bisa berbeda-beda. Ya. The answers will be different. Ya, depends on the profession or the job. Ya, jadi jawabannya pasti akan berbeda-beda tergantung dari pekerjaannya itu apa. Gitu ya. Oke, nah kalau kalian belum bekerja tuh ada di jawaban yang kedua. Ya, you can take a look at the second answer. Ya, kalian bisa lihat di jawaban yang kedua. I am a student. Ya, aku adalah seorang murid atau seorang siswa. I study at. Nah, kalian sebutkan sekolahnya di mana ya? SMPN 2 Banjarnegara. Kalau kalian siswa Espero ya. Oke. Nah, you can take a look at the third answer ya. Kalian bisa lihat di jawaban yang ketiga itu kalau yang ditanya adalah seorang dokter, nah kalian menjawabnya bagaimana? Nah, I am a doctor. Ya, aku adalah seorang dokter. I work at a private hospital. Ya, dijelaskan bekerjanya di mana. Ya, aku bekerja di sebuah rumah sakit swasta, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau yang ditanya adalah seorang penyanyi. Ya. Ya. Oke, kalau yang ditanya adalah seorang penyanyi ya dijawab saja I'm a singer. Ya. Oke, jadi boleh I am atau am. Ya, itu kalau lebih pendek ya, lebih apa namanya? Simple ya, kalian bisa I am ya disingkat menjadi am. Ya, I'm a singer. Aku adalah seorang penyanyi. Ya, I usually sing at weddings and birthday parties. Ya, jadi saya biasanya menyanyi di acara-acara pernikahan atau pesta-pesta ulang tahun. Ya, oke. Terus kalau yang ditanya adalah seorang tukang ledeng, ya itu jawabannya I'm a plumber. Ya. I repair water systems or pipes. Ya, saya memperbaiki sistem perairan atau pipa-pipa, gitu ya. So to sum up, ya, jadi bisa kita buat kesimpulannya ya. The answers, ya, depend on the job or the profession. Ya, jadi jawabannya itu tergantung pada pekerjaan atau profesinya gitu ya. Oke, so you have many kind of answers. Kalian bisa memiliki jawaban yang berbeda-beda ya. Oke, let's move on to the next slide. Ya, itu kalau tadi what do you do itu kan yang ditanya kamu ya, what do you do, apa pekerjaanmu gitu ya. Nah, tetapi kalau yang ditanya orang lain, nah itu tidak pakai you lagi ya, tapi diganti dengan pekerjaannya siapa yang ditanyakan. Gitu ya. Kalau ini yang ditanyakan adalah pekerjaannya ayahmu. Nah, jadi pertanyaannya menjadi seperti ini. What does your father do? Ya, what does your father do? Jadi apa pekerjaan ayahmu? Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ditanyakan apa pekerjaan ibumu ya diganti saja ya. Nah, change the word father into mother ya, diubah kata father-nya menjadi mother ya.
What does your mother do? Ya, kalau apa pekerjaan saudara perempuanmu? Nah, what does your sister do? Gitu ya. Oke. Ya, jadi sangat mudah ya untuk menanyakan apa yang dikerjakan oleh orang lain atau pekerjaannya ya. Oke. Nah, kalau ayahmu itu seorang pilot, nah kalian bisa jawab seperti ini. He is a pilot. Ya. He works for a big airline company, Garuda Indonesia. Ya, this is only an example for you ya. Ini hanya contoh saja. Itu kalau ayahmu seorang pilot ya. Oke, tapi kalau ayahnya pekerjaannya yang lainnya, ya silahkan diganti saja. He is a bla 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 ya, diganti. He works for apa atau he works at apa gitu ya. Oke, kantornya. Jadi kalian bisa ganti saja ya. Ya, the answer depends on your father's job or profession. Ya. Jadi jawabannya tergantung pada pekerjaan ayahmu gitu ya. Oke. Ya, next. Nah, oke. After this you will watch the video together, but I will explain a bit for you about something important ya. Ya, setelah ini kalian akan melihat video bersama, tapi saya jelaskan dulu sedikit ya tentang judul tadi kita. Judul materi kita hari ini ada job and profession. Ya, what is the difference between them? Apa perbedaan di antara job and profession itu? Nah, jadi kalau job itu adalah pekerjaan, tapi secara umum, ya kan? Ya, jadi ada yang memerlukan keterampilan khusus atau tidak ya. Oke, jadi bisa dua-duanya. Tapi kalau profession ya, it requires specialized schooling ya. Jadi itu memerlukan suatu ini apa namanya? Pendidikan khusus ya. Kalau profession. Contohnya adalah teacher ya. Jadi kerja sebagai seorang guru itu disebut profession ya, karena untuk menjadi guru itu harus melampaui pendidikan khusus ya kan, ya harus lulus S1 kependidikan minimal ya kan, ya terus menjadi seorang dokter juga harus lulus pendidikan kedokteran, nah itu disebut profession. Nah kalau job itu secara umum, misalnya kita bisa lihat pekerjaan yang ada di sekitar kita, petani misalnya ya, atau tukang kayu ya, farmer, carpenter ya. Nah itu kan tidak membutuhkan pendidikan yang secara khusus ya kan. Nah jadi kita bisa sebut itu sebagai job, yaitu pekerjaan yang secara umum ya. Those kind of jobs do not require specialized schooling ya, jadi tidak membutuhkan pendidikan khusus ya. Can you differentiate between them? Bisa membedakan ya di antara itu ya. Oke, jadi makanya kok judulnya tadi dipisahkan, kenapa ada job, kenapa ada profession ya. Nah, nanti di judul video nanti ada sedikit perbedaan lagi. Ya, di situ tidak tertulis profession tapi tertulisnya adalah occupation. Nah, kalau occupation ini requires a specialized training ya. Jadi membutuhkan suatu training pelatihan khusus ya. Misalnya menjadi ahli ini ya yang memperbaiki mesin-mesin mobil, mekanik. Ya, itu butuh keterampilan khusus ya. Oke, it can be called as an occupation ya, itu bisa disebut sebagai occupation ya. Nanti kalian bisa lihat di videonya ya. You can
learn from the video together. Okay, it's time for you to watch this video together. Enjoy it. Oh, ini lagi. Tadi kan ini ya, Bu. Yang itu video. Apa nggak ada itu? Di itu ada folder. Oh, bisa diklik. Ini boleh diklik. Coba. Yes. Ada suaranya. Welcome to Kids Pages. Improve your vocabulary and learn new words about jobs and occupations. Actor. An actor acts in a play. Artist. An artist makes art. Astronaut. An astronaut explores space. Can you watch the video? No? No, not yet. Okay, be patient. We will replay. Kok enggak masuk? Di folder aja. Di sini. Tunggu sebentar ya, sabar. Kita akan ulang lagi ya. Tadi ulang ya, Bu. Welcome to Kids Pages. Improve your vocabulary and learn new words about jobs and occupations. Actor. An actor acts in a play. Artist. An artist makes art. Astronaut. An astronaut explores space. Bus driver. A bus driver drives buses. Taxi driver. A taxi driver drives a taxi. Businessman. A businessman is good at dealing with business. Carpenter. A carpenter makes things from wood. Cashier. A cashier takes in or gives out money. Coach. A coach trains a sports team. Computer programmer. A computer programmer creates computer programs. Chef. A chef prepares and cooks food. Baker. A baker makes bread and cakes. Waiter. A waiter serves people food and drink. Doctor. A doctor looks after people's health. Nurse. A nurse takes care of sick people. Electrician. An electrician repairs electrical equipment. Plumber. A plumber repairs water systems or pipes. Engineer. An engineer designs and builds machines, systems, or structures. Road worker.
A road worker helps build and repair roads. Gardener. A gardener takes care of the plants in the garden. Farmer. A farmer runs a farm. Firefighter. A firefighter puts out fires. Hairdresser. A hairdresser cuts and shapes hair. Judge. A judge is a person who judges and sentences people. Lawyer. A lawyer defends people and gives legal advice. Lifeguard. A lifeguard protects swimmers from drowning. Mechanic. A mechanic repairs machines, especially car motors. Musician. A musician writes, sings, or plays music. Painter. A painter has the job to paint walls or houses. Photographer. A photographer takes photos. Pilot. A pilot flies an airplane or a helicopter. Police officer. A police officer enforces law, investigates crimes, and makes arrests. Reporter. A reporter tells people the news on radio or television. Cameraman. A cameraman uses a camera to film something. Secretary. A secretary's job is to arrange appointments, type letters, and organize meetings. Hello. Security guard. A security guard's job is to guard a place. Singer. A singer is a performer who sings. Music, music is my life. Music, music is my life. Soccer player. A soccer player is a person who plays soccer. Tailor. A tailor makes clothes for others. Teacher. A teacher's job is to teach students about certain subjects. Flight attendant. A flight attendant helps passengers who are traveling in an airplane. Train conductor. A train conductor collects money or tickets from passengers. Vet. A vet is an animal doctor. Scientist. A scientist does scientific research and many experiments. Dentist. A dentist looks after people's teeth. Pharmacist. A pharmacist prepares and sells drugs and medicines. Ballet dancer. A ballet dancer is someone who dances in ballets. Delivery man. A delivery man delivers goods to customers. Postman. A postman delivers the mail to homes. Librarian. A librarian is a person who works in a library. Sailor. A sailor is a person who works on a boat or ship. Magician. A magician is a performer who does tricks for entertainment. Optometrist. An optometrist examines people's eyes. Architect.
An architect designs buildings. Housekeeper. A housekeeper's job is to cook, clean, and look after a house. Actor, artist, astronaut, bus driver, taxi driver, businessman, carpenter, cashier, coach, computer programmer, chef, baker, waiter, doctor, nurse, electrician, plumber, engineer, road worker, gardener, farmer, firefighter, hairdresser, judge, lawyer, lifeguard, mechanic, musician, painter, photographer, pilot, police officer, reporter, cameraman, secretary, security guard, singer, soccer player, tailor, teacher, flight attendant, train conductor, vet, scientist, dentist, pharmacist, ballet dancer, delivery man, postman, librarian, sailor, magician, optometrist, architect, housekeeper. Thanks for watching. If you liked our video, please subscribe to our YouTube channel and give us a like. Thank you. Yeah. Finally, you have finished watching the video. Yeah, you've got many important information about job and profession or occupation, right? Ya, kalian sudah melihat ya tadi videonya yang memberikan informasi ya banyak sekali tentang pekerjaan-pekerjaan ya yang ada di sekitar kita, ya. Oke. What do you want to be in the future? Ya. Kamu mau jadi apa di masa depan? Ya, ini pasti ada yang pernah bertanya seperti itu ke kalian ya. Entah itu guru SD kalian atau orang tua kalian ya, pasti pernah memberikan pertanyaan seperti itu ya. What do you want to be in the future? Ya. Kamu di masa depan mau jadi apa? Ya, I'm sure all of the students here have a future plan ya. Saya yakin semua siswa di sini memiliki cita-cita. Ya enggak? Ada yang enggak punya cita-cita? Oke. Please raise your hand if you don't have any future plan. Ya, coba diangkat tangannya yang enggak punya cita-cita di sini. Siapa? Enggak ada ya yang angkat tangan. Nah, semuanya pasti punya cita-cita. Is it important for you to have a future plan? Apakah penting bagi kalian untuk memiliki cita-cita? Penting nggak kira-kira? Ayo, penting ya, jangan diremehkan ya. Ya, do not ever underestimate that ya. Oke, jangan meremehkan suatu cita-cita ya. Kalau kalian hidup punya cita-cita, itu kalian pasti hidupnya akan terarah. Ya enggak? Kamu tahu mau berjalan ke arah mana, ya, ke kanan atau ke kiri atau lurus ya, itu kamu tahu, ya. Ya. You have a purpose in life if you have a future plan, ya. Kamu punya tujuan hidup kalau kamu punya cita-cita, ya. You know what to do. Ya, kamu tahu apa yang harus dilakukan to reach that future plan untuk meraih cita-cita kalian itu. Ya kan? Ya, coba kalian bayangkan, please imagine if you don't have any future plan. Kamu bayangkan kalau nggak punya cita-cita. Ya, your life will be so flat, ya kan? Kehidupan kalian akan datar-datar aja, ya enggak? Ya, jadi kalian tidak akan termotivasi. You will not be motivated, ya, in doing anything. Ya, kalian enggak akan
termotivasi dalam melakukan apapun karena terpaksa, ya kan? Karena kalian dipaksa untuk melakukan itu. Sekolah, asal sekolah aja, ya kan? Nggak punya harapan di sekolah itu mau meraih apa, pengen dapat apa, tujuannya sekolah untuk apa, kalian nggak tahu, ya kan? Kalau nggak punya cita-cita, ya. Tapi kalau punya cita-cita, ya, you know exactly what to do, ya, to reach your dream, ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk meraih mimpi kalian itu, ya. Nah, kalau kalian punya cita-cita, bagaimana how to answer this question if you have a future plan? Kalau kalian punya cita-cita, kalian menjawabnya bagaimana pertanyaan ini? Ya, itu ada yang di dalam kotak warna kuning itu ya. Nah, I want to be a atau an. Nah, kenapa kok ada terus garis miring an? Nah, itu tergantung cita-cita kalian nanti. Ya, huruf depannya itu apakah vowel atau konsonan? Ya, misalnya kalian ingin menjadi seniman, ya berarti I want to be an artist. Ya, aku ingin menjadi seorang seniman. Ya, karena artist itu huruf depannya yang pertama, huruf pertamanya adalah vowel, ya kan, huruf hidup, ya kan, jadi pakainya an. Ya, nah tapi kalau ingin jadi guru, I want to be a teacher. Ya, pakainya karena teacher itu huruf pertamanya konsonan, ya, yaitu huruf mati. Ya, oke, jadi pakai atau an tergantung pada huruf pertama dari cita-cita kalian itu apa, gitu ya. Ya, it depends on the first letter, ya, tergantung pada huruf pertamanya, ya, whether it is consonant or vowel, apakah itu huruf mati atau huruf hidup, gitu ya. Oke, have you got it? Sudah paham ya? Oke, good. Next slide please. Ya, oke, you have learned about many kinds of jobs and profession or occupation from the video, ya. Tadi kalian sudah belajar banyak ya tentang pekerjaan-pekerjaan profesi ya yang ada di video tadi, ya. Oke, nah, you can choose one of them ya to be your future plan. Ya, kalian bisa pilih salah satu dari ini untuk menjadi cita-cita kalian di masa depan. Kira-kira ada nggak ini tertulis di sini? Kalian pengen jadi apa? Ya, oke, let's check. Dwi Putra, ya, please unmute your microphone. Dwi Putra. Sorry sih, ya, Dwi Putra, silakan. Mikrofonnya dinyalakan. Ya, I will give you a question. Ya, what do you want to be in the future? Dwi Putra, what do you want to be in the future? Kamu ingin jadi apa di masa depan? Ya, Dwi Putra, mana tadi? Hilang ya? Menghilang? Ini bukan. Bukan? Dwi Putra, oke. Dinyalakan ya mikrofonnya, please. Unmute your microphone so you can answer my question. Ya, Dwi Putra. Okay, please answer my question. What do you want to be in the future? I want to be a police officer. Police officer. Officer. Oh ya, okay, great. Thank you, Dwi Putra. Ya, hopefully
you will reach your future plan in the future ya. Kita harap ya semoga kamu bisa meraih cita-cita kamu ya di masa depan ya. Oke. And the next student. This one. Siapa namanya? Shofi. Shofi Nur. Ya, please unmute your microphone. Shofi Nur Azizah. What do you want to be in the future? I want to be teacher. Oh, you want to be a teacher. Yeah, okay. What kind of subject do you choose? Pelajaran apa yang kamu pilih? Pengen jadi guru apa? Matematika. Oh, mathematics. Yeah, okay, great. Thank you so much. Ya, oke, sudah ada perwakilan tadi ya. Two students have represented. Oke, ada 2 siswa yang sudah mewakili ya, tadi mewakili kalian. Ya, oke, yang lain pasti juga punya cita-cita. Ya, saya yakin tidak ada yang hidup tanpa cita-cita. Ya, oke. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian pilih ya sebagai pekerjaan kalian di masa depan ya. You can choose one of those jobs or profession to be your job or profession in the future ya. Oke, jadi kalian bisa pilih salah satu dari pekerjaan ini menjadi pekerjaan kalian di masa depan. Nah, tapi kalau nggak ada di sini bagaimana? Cita-cita saya nggak tertulis di sini. Nah, ini ada di slide selanjutnya. You can take a look at the next slide. Ya, ini ya. Oke, ada banyak pilihan lagi. Ya. You have a lot of choices. Ya. Kalian memiliki banyak pilihan. You can choose one of them, ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk artinya ya, kalian bisa pelajari sendiri nanti ya. You can use your own dictionaries ya. Kalian bisa gunakan kamus kalian sendiri ya nanti ya, because we are running short of time ya. Kita ini waktunya sangat terbatas ya. The time is so limited. We only have 40 minutes ya kan. Kita hanya punya 40 menit ya. Ya, so it will take a long time ya to translate all of those jobs and profession ya. Jadi untuk mentranslate ini, untuk menerjemahkan ini butuh waktu yang lama ya. Nanti waktunya akan habis hanya untuk menerjemahkan. So you can do that by yourself at home ya. Kalian bisa pelajari sendiri nanti setelah ini ya. Oke, using your dictionaries ya. Oke. I'm sure you have a lot of time at home ya. Kalian punya banyak waktu di rumah ya. Oke, kalian kan nggak boleh kemana-mana kan ini ya. Ya, you must stay at home. Ya, you don't need to go outside of the house ya. Kalian nggak perlu keluar rumah ya. Ya, go out of the house only for doing something urgent ya kan. Pergi keluar rumah hanya untuk melakukan sesuatu yang ini saja, darurat saja atau yang penting-penting aja ya. Oke. Ya. We move on to the next slide. Okay. This is dialogue ya for you. I take this dialogue from your English book. Ya, saya ambil dialog ini dari buku bahasa Inggris kalian. Oke, please try to find it in your book. Coba kalian temukan di buku kalian. Have you got English book for 7th graders untuk kelas 7? Coba kalian buka bukunya. Yang judulnya apa ya? When English rings a bell, is that right? Judulnya itu? Oke, please show me your English book. Coba kalian tunjukkan ke kamera.
Buku bahasa Inggrisnya. Ya, judulnya apa itu? Please read. Read it, dibaca. What is the title of your book? Biasanya ada di depan itu di covernya. Yuk. Betul ya? Untuk yang kelas 7 judulnya adalah When the English Rings a Bell. Ya, yeah. Is that right? Betul ya? Oke, nah please try to find this dialogue in your book. Coba kalian temukan dialog ini. If I'm not mistaken, it is located in chapter 6. Kalau nggak salah ada terletak di bab 6 coba. Have you found it? Sudah kamu temukan? Oke, coba ditunjukkan ke kamera. Please show me the dialogue. Ya, oke, good. Garuda Johar, you have found it. Kamu sudah menemukan itu, Garuda. What about the others? Ya, Fatian Geza, you have successfully found it. Ya, sudah berhasil menemukan juga ya. Oke, good. Nah, coba kalian baca. Sama apa tidak ini? Karena saya ambil dari yang edisi revisi ini ya. Mungkin buku kalian itu edisi revisi atau bukan, saya belum tahu itu ya. Di bagian depan biasanya tertulis edisi revisi atau edisi yang lama ya. Oke, nah ini kalau yang punya saya ini saya ambil dari edisi yang revisi ya. The revised edition or version ya. Oke, nah kalian lihat di situ ada percakapan yaitu kira-kira ini di mana nih percakapannya? Where does the conversation take place? Ya, di mana ini kira-kira percakapannya berlangsung? Di dalam kelas ya, karena di situ ada gurunya yaitu Miss Mutia ya. Kemudian ada students-nya yaitu murid-muridnya ya. Ada Benny ya. Dayu, Lisa, Udin, Edo itu ya, itu adalah murid-muridnya. Kalau Miss Mutia itu adalah gurunya ya. Miss Mutia is the teacher. Ya, Benny, Dayu, Lisa, Udin, and Edo are the students ya. Oke. Nah. Oke, let's check together this dialogue. Kita lihat bersama ya. Miss Mutia, good morning. Good morning, Miss Mutia. Today we are going to learn about job and profession. Nah, mereka sedang belajar hal yang sama dengan kita ya. Oke, yaitu tentang job and profession ya. Oke, Benny, what does your father do? Nah, itu sama ya dengan yang kita sudah pelajari tadi ya. Ya, apa pekerjaan ayahmu? Nah, Benny menjawab tuh. My father is a farmer. Ya, ayahku adalah seorang petani. He plants and grows rice. Ya, dia menanam ya, dan merawat atau menumbuhkan padi ya. Oke. That's great. Wow, itu luar biasa. Tuh ya. How about you, Dayu? What does your father do? Nah, lalu bertanya kepada Dayu. Nah, lalu bagaimana denganmu, Dayu? Apa pekerjaan ayahmu? Nah, Dayu menjawab, he is a teacher. Dia adalah seorang guru. Ya, he teaches mathematics in junior high school. Ya, dia mengajar pelajaran matematika di SMP. Ya, that is wonderful. Wow, itu luar biasa. Ya, mengagumkan gitu. Lisa, how about your mother? Ya, bagaimana dengan ibumu? What does she do? Nah, jadi bisa your mother-nya diganti dengan she, kata gantinya ya. Oke. She's a housewife. Apa itu housewife? Yaitu seorang ibu rumah tangga ya. Itu kalau ibunya tidak bekerja di luar rumah ya, tetapi di rumah ya. She takes a good care of us and
our house. Ya, jadi dia merawat kita ya dengan baik dan juga rumah kita. Tuh ya. That's excellent. Wah, itu bagus. Ya, luar biasa juga ya. Oke. What does your mother do, Udin? Ya, ini langsung bertanya kepada Udin. Nah, bertanya tentang apa? Yaitu pekerjaan ibunya Udin, ya kan? She's or surgeon. What is surgeon? Yaitu dokter ahli bedah, ya. Oke. She performs operations on her patients. Ya, jadi dia mengoperasi pasiennya, kan ahli bedah ya. Oke. Nah, kemudian gurunya bertanya lagi itu, ya. Oh, memberi pujian dulu. That's excellent. Wow. Itu luar biasa bagus gitu ya. Oke. How about you, Edo? What do you do? Lalu bagaimana denganmu, Edo? Apa pekerjaanmu gitu ya. Nah, karena Edo belum bekerja, jadi dia menjawab I am a student atau I'm a student gitu ya. Okay, that's good. Now, do you want to know what your other friends' parents do? Nah, itu bertanya gurunya ya. Sekarang apakah kamu ingin mengetahui pekerjaan dari orang tua temanmu yang lainnya gitu ya. Jadi ini bertanya ke semua murid ya. Apa kamu ingin tahu tentang pekerjaan-pekerjaan orang-orang tua teman-temanmu yang lain gitu ya? Yes, we do ya. Kita ingin tahu tentunya ya. Nah, terus berlanjut nanti satu kelas semua sekitar 32 siswa gitu ya ditanya satu per satu ya. But ya, the next conversations are not written here ya, tapi percakapan yang selanjutnya tidak ditulis di sini ya, karena ya kan terlalu panjang nanti ya, nggak muat sampai berapa slide itu ya nanti kalau saya sampaikan di sini ya. Oke, itu hanya mewakili saja. Begitu ya cara bertanya tentang pekerjaan orang lain ya. That's the questions how to ask about the job or profession of other people ya. Okay. We move on to the next slide. Okay. Answer these questions. Ya, coba ya, after reading the dialogue, setelah membaca dialog tadi ya, you must be able to answer these questions ya. Kalian harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke. I think it will be so easy ya, because the answers are written ya, in the dialogue ya kan, karena jawabannya tertulis ada di dialog tadi. Jadi ini pasti akan sangat mudah ya bagi kalian. Oke. Number one, what does Benny's father do? Nah, jadi apa ini artinya? Do you know the meaning? Apa pekerjaan ayahnya Benny? Itu ya. Oke, please answer the first question. Garudea Johar. Ya. Garudea Johar. What does Benny's father do? Farmer. Farmer. Okay, let's check to the previous slide. Kita cek ya. Oke, kita lihat ya di situ. Betul sekali ya. Oke, good job ya. Tepat sekali. Your answer is right ya. Benny's father is a farmer ya. Betul, tepat. Great. Oke. Thank you, Garudia. Next question. Number 2. What does Dayu's father do? Apa pekerjaan ayahnya Dayu? Naurah Azaria. Please answer the question. Naurah Azaria. What does Dayu's father do? Apa pekerjaan ayahnya Dayu ya? He is a teacher. The teacher. Okay, let's check to the previous slide. Is that right?
Yes, you are right. Tepat sekali ya. He is a teacher ya. Oke. Good job. Next. Number 3. What does Lisa's mother do? Ya, apa pekerjaan ibunya Lisa? Ya, Kalista Puspitaning. What does Lina's mother do? Apa pekerjaan ibunya Lisa ya? Lisa's mother do. Apa pekerjaan ibunya Lisa? Can you hear my voice? Kalian bisa mendengar suara saya ya? Oke, Kalista Puspitaning. Please answer my question. Oke, please answer number 3. Silahkan kamu jawab nomor 3 itu, question number 3. What does Lisa's mother do? Apa pekerjaan ibunya Lisa? Oh, I guess there is a trouble here ya. Ada masalah ini dengan suaranya. Oke, I will change to the next student. Berlita Widya. Berlita. Okay, please answer number 3. Where is it? Hilang mana sih? Berlita. Mana ini? Oke deh. Ya, Laila. Oh, Octavia Mulyaningsih. Octavia. Okay, please answer question number 3. Octavia. Ya. Yeah. What does Lisa's mother do? Kenapa Bu? Suaranya kurang jelas. Oh ya, tolong dijawab untuk nomor 3. Kalian bisa lihat ya di screen kalian itu ada 5 pertanyaan, ya kan? Nah, kamu jawab yang nomor 3 sesuai dengan dialog yang tadi ada di slide sebelumnya. Ya. Ya, sebentar. Oke. Maaf Bu, suaranya Bu Guru kurang jelas. Oh? Sinyal. Kurang jelas ya? Iya. Oke, coba dijawab untuk nomor 3 itu apa pekerjaan ibunya Lisa. Nah, kamu bisa lihat jawabannya ada di slide yang sebelumnya ini. Nah, apa ya pekerjaan ibunya Lisa? Oke, bisa didengar suara saya? Halo. Nggak jelas ya? Ada trouble. Ya, bisa. Ya, oke. Let's give the question to other student because there is trouble too. Ya, Elisa Maharani. Elisa Maharani, please answer the third question. Silahkan jawab pertanyaan yang ketiga. Housewife. Yes, you are right. Yeah, your answer is correct. Ya, tepat jawabanmu. Ya, jadi ibunya Lisa kita lihat di slide yang sebelumnya dia adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, oke, great.
Next. Dimas Praditya Khair. Please answer the fourth question. Yuk, coba jawab pertanyaan yang keempat. What does Udin's mother do? Apa pekerjaan ibunya Udin? She's a surgeon. She's a surgeon, ya. Oke, that's great. Tepat sekali, ya. Oke, good answer, ya. Jawaban yang bagus, tepat. Jadi ibunya Udin adalah seorang ahli bedah, ya. Oke. Oke, next, the last question. Yeah, please answer the last question. Athena Latonia. What does Edo do? Athena Latonia. Yeah, what does Edo do? Can you answer that question? Bisa dijawab pertanyaan itu? Yeah, you can. Look at the dialogue again. Nah, oke. He is a, atau Edo is a. Edo itu seorang apa ya? Dia udah bekerja atau belum ya? Kalau dia berada di kelasnya Bu Mutia itu. Belajar bareng teman-temannya. Nah, berarti dia seorang apa ya? Oke, Nadine Sekar. Nadine Sekar. Please answer the last question. He is student. Ya, that's right. Ya, he is a student. Ya, betul sekali. Dia adalah seorang murid ya. Oke, because he is involved in the conversation, ya kan? Dia tergabung atau masuk ke dalam percakapan itu, berada di kelasnya Bu Mutia, ya kan? Dan ditanya-tanya oleh Bu Mutia. So, he is a student. Okay, that's good. Thank you so much for answering the whole questions, ya. Oke, terima kasih ya, semua sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, sesuai dengan isi dialognya. Oke. Nah, the next slide, it is, ya, ini ya, slide yang ini, it will be an independent assignment for you, ya. Oke, jadi ini akan menjadi tugas mandiri kalian, ya. Oke, nah kalian harus ngapain ini? What should you do? Ya, choose 10 jobs or professions from the previous slides, ya. Jadi kalian pilih 10 pekerjaan dari slide yang sebelumnya tadi ya. Ada 2 slides yang menampilkan tentang jenis-jenis pekerjaan yang banyak sekali tadi, ya. Oke. Pilih 10 ya. Oke, then analyze them. Lalu dianalisis ya by filling in the columns which are provided in this table ya. Lalu dianalisis dengan mengisi kolom-kolom yang disediakan di tabel berikut ini. Ya, di bawah ini kan. Nah, contohnya itu. Jadi yang teacher udah nggak boleh ya. Ya, because it is the example for you. Ya, itu adalah contohnya untuk kalian ya. So, you cannot write about teacher again ya. Kalian udah nggak bisa menulis tentang guru lagi ya, karena itu udah ada jadi contoh di situ ya. So you must choose the other jobs or professions ya. Oke, 10 ya. Jadi bukan 9 karena itu contoh. Jadi tetap pilih 10 ya. Oke. Kalian tulis itu job or professionnya apa yang kamu pilih ya. Lalu duties-nya, duties itu dia tugas-tugasnya apa, tanggung jawabnya itu apa gitu ya. Kamu jabarkan di situ, jangan hanya satu ya. Ya, please write as many duties as possible ya.
tulis sebanyak mungkin tugas-tugasnya apa ya. Do not only write one. Jangan hanya tulis satu ya. Nah, itu tandanya males kalau nulisnya hanya satu tuh ya. Asal tugasnya selesai aja ya kan. You do not do the assignment optimally ya kan. Kalian nggak melakukan tugasnya dengan optimal atau dengan maksimal ya, tapi asal ngerjakan tugas kalau hanya satu ya. Oke, lalu workplace-nya yaitu tempat kerjanya di mana ya, please write. Oke, I think it will be a very easy assignment for you ya. Nah, saya kira ini menjadi tugas yang sangat mudah ya bagi kalian. Ya, because you can browse ya about them on internet ya kan. Kalian bisa cari-cari info ya kan di internet ya, tugas-tugas profesi ini tuh apa saja ya, and you just make a summary ya kan, membuat ringkasannya dan dimasukkan ke dalam kolom-kolom di tabel ini ya. Oke, do you understand? Semuanya paham? Paham ya? You know how to do? Kalian sudah tahu ya bagaimana melakukan tugas ini ya. Oke, and I hope you will enjoy it ya. Selamat menikmati tugas ini. Jangan dianggap sebagai beban ya. Tugas itu harus dinikmati. Masih untung kalian masih diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas. Ya enggak? Ya, masih diberikan kehidupan ya. You are still given life ya to do all the assignments ya, which are provided by all teachers ya. Kalian masih diberi kesempatan, diberi kehidupan ya kan. Untuk apa? Tugas kalian. Karena kalian sebagai siswa ya mengerjakan tugas-tugas dari semua Bapak Ibu guru ya. Oke, ya. Let's go to the next slide. Wow, finally we have finished our learning activity today. Ya, it's really nice learning with you. Ya, sangat menyenangkan ya belajar bersama kalian. Ya, and I hope all the knowledge which you get today will be so useful, ya, or beneficial for your future, ya, or for your life right now too, ya. Untuk kehidupan kalian, semoga ini apa-apa informasi atau ilmu pengetahuan ya yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat ya. Oke, amin. Ya, that's all for today. Ya, thank you so much for joining my class. I hope we will be able to meet again in the next meeting. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.